Silakan langsung share screen. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau dibahas terkait contoh teori tadi? Nggak ada kok. Coba kamu jelaskan kaitan teori agensi ke variabel kamu. Eh, teori agensi. Teori agensi. Teori agensi itu kan kondisi sebuah kondisi pihak manajemen dalam eh, mengambil kebijakan untuk mengatur keuangan perusahaan. Eh, Sehingga itu berkaitan dengan debt dan dividen karena me- hmm, karena manajemen harus mengatur berapa dividen yang akan dibagi. Dan eh, pendanaan perusahaan melalui utang sebesar berapa akan diatur oleh manajemen.
Kalau teori legitimasi gimana? Kalau legitimasi itu eh, sistem pengelolaan perusahaan yang memberi manfaat kepada masyarakat, pemerintah, individu atau kelompok masyarakat sekitarnya. Sehingga dengan hal tersebut eh, dengan green accounting dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan-kegiatan atau hal yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Ya, kamu nanti belajar cara menjelasin yang baik ya. Oke kok. Coba ke kerangka pemikiran. Sorry. Itu kayaknya belum berubah ya. Oh iya Harusnya kok, DPR 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 ke negatif. return iya kan? Iya kok, sorry kok saya belum lupa kopi kerangka pemikiran yang barunya kok. Kamu udah print. Belum kok. Oke lah, untung lah bisa ubah ya. Iya kok. Soalnya kemarin kopi dari skripsi, kan skripsi saya lupa kok, saya ganti. Oke, saya mau tanya, kenapa DPR-nya tuh yang dihipotesiskan berpengaruh negatif ke return saham? Oh, karena semakin tinggi rasio pembayaran dividen kepada investor, maka akan menguntungkan pihak investor, tetapi akan memperlemah keuangan perusahaan, sehingga eh, DPR itu berpengaruh negatif kok. Ya, berarti juga itu menjadi sinyal negatif ya. Kalau contoh Iya yang kok. kita bahas tadi itu sinyal positif namanya. Eh, Kalau gitu, ketika kamu ditanya contoh teori sinyal, kalau kamu pakainya DPR, kamu kasih contohnya sinyal negatif ya, biar lebih ya relevan dengan di kerangka kamu. berarti pembagian dividen yang banyak akan memperlemah keuangan sehingga memberi sinyal negatif kepada investor gitu kok. Benar, benar. Oke, menurut kamu, tinjauan pustaka yang sudah kamu lakukan untuk skripsi ini sudah banyak atau belum? Pinjaman pustaka. Eh, menurut saya masih belum terlalu kok, belum terlalu banyak. Kalau belum terlalu, apakah penelitian ini sudah termasuk bagus?
Hmm, penelitian ini saya buat semampu saya. eh, Pastinya masih ada kekurangan kok. Cuman Cuman apa? hmm, eh, pasti masih mempunyai kekurangan. Eh, Cuman ini hasil yang saya cari dari tinjauan pustaka yang saya dapat. Oke. Kayak gitu jawabnya kok. Ya, sebenarnya jawaban kamu kurang memuaskan ya. Kamu carilah jawaban lain yang lebih cocok ya. Ada saran kok. Hah? Ada contohnya atau sarannya gitu kok. Saya nggak mau kasih tahu. Aduh, Ya, kamu harus belajar sendiri. oke kok. Saya cari tahu dulu Hmm. jawaban yang bagus. Dari pertama kali bimbingan sampai bimbingan terakhir kan selalu saya yang kasih tahu. Ya, sekarang harus giliran kamu yang cari tahu sendiri. Karena Oke kok. pertanyaan di skripsi itu sangat tidak terduga. Tergantung dosennya. Iya. Jadi simulasi yang sudah kita lakukan hari ini belum tentu itu yang akan ditanya. Kamu uji hipotesis pakai alat analisis apa? Oh, Mas. Alatnya pakai apa? Oh, eh SPS, SPSS, tetapi karena SPSS tidak ada yang tidak bisa digunakan, saya menggunakan PLS kok. Jangan bilang tidak bisa digunakan. Bilang Eh, ada asumsi klasik yang tidak terpenuhi. oke. Kenapa variabel independen kamu ada 6? Karena keenam variabel tersebut yang saya ingin uji, apakah terdapat pengaruhnya terhadap return saham? Bukan. Masih terdapat kesenjangan penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda. Sorry kok, gimana kok? 6 biji variabel ini kan ada yang dulu peneliti bilang pengaruhnya positif, ada yang bilang pengaruhnya negatif, ada yang bilang tidak signifikan. Makanya kita pilih 6 variabel ini. Oh, oke kok. Penelitian dari peneliti. Coba ke bagian tabel yang hasil uji hipotesis. Mana variabel yang paling tidak berpengaruh ke return saham? Variabel green accounting terhadap return saham kok. Itu bisa dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari p-value-nya kok, karena p-value-nya paling jauh dari 0,05 kok. Ya, betul. P-value dia yang paling besar berarti dia paling tidak signifikan. Atau kalau di tabel statistik lengkap itu di bagian T hitung ya. T hitung kalau semakin kecil berarti pengaruhnya juga makin kecil. Kalau P-value terbalik, dia makin besar berarti makin tidak berpengaruh. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa green accounting yang tidak berpengaruh ke yang paling tidak berpengaruh ke return saham? Karena masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan atau tidak memiliki biaya lingkungan dalam laporan keuangannya kok, sehingga mempengaruhi ke hasil yang saya uji kok.
Kalau tidak memiliki biaya lingkungan itu salah ya, karena itu tidak mungkin tidak ada. Jadi lebih tepatnya Oke. tidak mengungkapkan atau tidak menuliskannya di dalam laporan keuangan secara detail. Kalau tidak melaporkan boleh kok. Sebenarnya dia melaporkan itu. Cuma kan dia Oh, selipin ke dalam biaya umum atau biaya apa gitu. Berarti dia tidak boleh. ungkapkan secara detail. Oke kok. Jadi hati-hati, dia bukan tidak punya dan tidak laporkan. Dia sudah punya dan dia sudah laporkan, tapi dia gabungin ke biaya mana gitu kan. Oke kok. Jadi kalau dalam akuntansi itu namanya pengungkapan istilahnya, pengungkapan biaya lingkungan. Nah, dia tidak ungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Coba kamu Hmm. jelasin ulang tapi pakai bahasa pengungkapan. eh, Masih terdapat banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan biaya lingkungan pada laporan keuangan yang dilaporkan sehingga mempengaruhi hasil green accounting yang saya uji. Oke? Nanti hasilnya ini sejalan atau nggak sejalan dengan teori legitimasi? Eh, dia sejalan kok, tetapi masih karena masih banyak kekurangan perusahaan yang mengungkapkan sehingga menyebabkan hasilnya tidak tidak sejalan kok. Ya, jawabannya tidak sejalan ya. Terus kamu bisa lihat Jadi juga itu. Green accounting kan eh, original sampelnya bertanda negatif. negatif. Bertanda negatif berarti yang nggak sejalan. Eh, Karena kalau yang oh, sejalan itu ketika positif. pengungkapan green accountingnya baik, status sosialnya tinggi, beritanya juga akan tinggi. Berarti kan positif. Nah, karena green accountingnya pengaruhnya negatif ya berarti tidak sejalan. Terus Yes. saya mau ingatkan, tidak selamanya yang pengaruh negatif artinya tidak sejalan teori ya. Saya kasih contoh satu. Ya, Ada teori kebijakan dividen yang namanya tax preference theory. Investor kurang menyukai dividen. Artinya kalau misalnya dapat dividen itu pengaruh negatif ke return saham, berarti itu namanya sejalan dengan teori tax preference theory. Karena tax preference theory kan memang bunyinya investor tidak terlalu suka dividen. Jadi hati-hati ya. Tidak selamanya yang artinya negatif itu oh, tidak sejalan teori. tergantung teori yang dicantumkan gitu ya kok. Ya, apa temuan yang paling menarik di dalam penelitian kamu? Bingung ya jawabnya? Iya kok. Oke, ini versi jawaban saya ya. Pertama, banyak sekali yang hipotesisnya ditolak. Itu menjadi menarik sekali. Karena kamu tadi ada jelasin di fenomena kan. LQ45 itu perusahaan yang paling dikatakan unggul lah ya dari yang lain-lainnya. Iya kok. Harusnya secara fundamental seperti likuiditas, struktur modal,
ROE, size itu harusnya bagus kan semua. Iya kok. Tapi nyatanya semua ditolak. Cuman dividen yang diterima. Itu jadi temuan yang menarik satu. Yang kedua, motivasi utama penelitian kamu itu kan green accounting. Tapi itu malah, Iya kok. ini sebenarnya yang di Persia model ini bukan Berpihak. dia ditolak ya. Malah dia nggak bisa masuk ke dalam model karena menyebabkan bias. Itu juga menjadi temuan yang sangat menarik. Iya. Karena selama ini yang kita tahu, harusnya green accounting itu yang menjadi kunci utama kan kalau modelnya 6 variabel ini. Orang kalau lihat judul kamu, Iya. orang pasti akan langsung lihatnya apa? Green accounting kan? Tapi dia malah Accounting karena paling unik kok. paling unik dan nyatanya dia malah merusak Tidak. model. Itu jadi temuan yang menarik juga. Kemudian temuan menarik yang ketiga, DPR pengaruhnya negatif pula. Padahal orang kan lebih suka kalau uang masuk kan, lebih senang dapat Iya dividen kok. banyak-banyak. Tapi dari hasil penelitian ini menunjukkan investor kurang suka dividen. Semakin banyak pembagian dividen yang Mereka malah kurang suka. Berarti ini sejalan mengurangi. teori tax preference itu dong. Iya. eh, Kurang minat investor dalam menerima dividen. Apa yang paling kamu banggakan dari penelitian skripsi kamu ini? Saya dapat mengetahui eh, faktor-faktor yang mempengaruhi return saham kok. Eh, Nggak terlalu bagus jawabannya. hmm, Kok lama kali jawabnya, Shirley?
Eh, hasilnya Nah, kita skip dulu ya. Bagaimana penelitian kok ini akan berkontribusi pada pengetahuan? maksudnya gimana kok? Kontribusi pada ilmu pengetahuan. Hmm, pada penelitian ini hasil yang saya dapatkan yang dapat dikontribusikan kepada ilmu pengetahuan yaitu eh, variabel-variabel yang telah saya uji itu eh, terdapat ada yang terdapat beberapa variabel yang pengaruh dan ada yang tidak pengaruh sehingga dapat eh, sebagai salah satu eh, bukti pendukung bagi peneliti lainnya gitu kok. Kok nampaknya agak gimana gitu ya? Eh, Kurang nendang jawabannya. Bagaimana pembuat kebijakan dapat memanfaatkan hasil penelitian kamu? ya. Sorry kok pertanyaannya gimana ya kok? Saya kurang paham. Pembuat kebijakan, kamu kan ada Hmm? kontribusi kebijakan kan Iya di kok, bab satunya? yang ke pemerintah. Nah, bagaimana cara pemerintah tuh pakai hasil penelitian kamu untuk menjadi atau memberikan membuat kebijakan yang bisa lebih baik lagi? Melalui apa? Hmm. Pemerintah dapat mengambil eh, dalam dalam penelitian ini pada double green accounting ke- untuk sebagai salah satu patokan untuk mencantumkan green accounting dalam pelaporan untuk meningkatkan lingkungan sekitar eh, dan investor. Bingung jawabnya aku. Ya, kamu bingung menjawab, penguji kan nggak bingung kasih nilai. Iya kok. Nilai tanya jawab itu 40% dari nilai keseluruhan. Cara kamu presentasi itu hanya 10% yang dinilai. Jadi kamu presentasi sebagus apapun, tapi nggak bisa jawab pertanyaan, ya akan langsung anjlok nilainya. Oke kok. Kurang lebih itu sih, kalau saya jadi penguji, saya akan nanya itu. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Yang tadi itu kok, yang tadi saya nggak bisa jawab. Ya, kamu cari sendirilah jawabannya. Oke kok, saya coba cari dulu. Ya, habis itu lanjut S2 ya. Ah, Ayolah, lanjut aja S2. waduh.
Kalau kamu S2-nya ambil keuangan, bisa aja dosen pembimbingnya saya lagi kan. Stres lagi kamu nanti. Eh, berminat tapi stresnya itu kok. Ya, saya sampai S3 aja kayak gini jadinya. Gitu lah kok. Jarang-jarang loh ada orang mau kuliah sampai S3-nya akuntansi. Biasanya manajemen atau apa gitu, ini akuntansi pula kan. Iya kok. Biasanya banyak kan yang campur ya kok, manajemen sama akuntansi. Lebih banyak manajemen. Hmm. Ada juga yang ilmu komputer, S2-nya manajemen. Itu banyak sekali. Kalau manajemen sama akuntansi di S2 itu lebih susah akuntansi ya kok. Baik S1, S2, S3-nya kalau kita bandingkan akuntansi dan manajemen, tetap akuntansi yang lebih tinggi kesulitannya. Hmm. S2 itu kita eh, beda S2 sama S1 dalam. Ya, sebenarnya yang kamu lakukan sekarang ini, Hmm? ngujinya sampai pakai dua model, itu udah termasuk S2 itu levelnya. Oh, karena S2 tambahan dari S2 itu dalam ujinya itu apa kok? Ya, sebenarnya skripsi kamu pun sudah termasuk level S2 karena kamu sudah mengkaitkan hasil penelitian yang di tabel sekarang nih lah. Kan ada 6 tuh hasil pengujian. Hmm. Itu masing-masing kan Iya udah kamu kok, kaitkan ke teori sesuai arahan saya. iya kok. Itu sebenarnya sudah level S2 itu. Jadi nggak terasa kan sulitnya? Em, iya sih, setelah dikerjakan kok. Tapi kalau pas tidak mencoba, bingung juga sih kok. Mm-mm. Jadi tesisnya di S2 itu lebih menekankan uji hipotesis dan kaitan hasil penelitian ke teorinya. Kalau skripsi itu sebenarnya, kalau yang saya tahu, uji hipotesisnya cukup satu, paling banyak dua. Tapi entah kenapa, Satu atau dua variabel ya. iya, satu atau dua X saja. Y-nya satu. Tapi entah kenapa sekitar 5 tahun terakhir ini, tiba-tiba S1 di Pelita ini berubah skripsinya. Bahkan ada Banyak. teman-teman yang Iya Y-nya kok. sudah dua. Itulah, saya nggak Iya tahu kok. kenapa bisa berubah sejauh itu. Makanya orang bilang skripsinya Pelita Eh, Indonesia itu sudah selevel dengan tesisnya S2. iya, soalnya saya ada dapat dengar kayak pas saya buat kan orang kayak dari universitas lain tuh kaget kok variabelnya banyak kali gitu dengan kondisi masih Oh, S1. oh, mereka dari Jakarta atau dari mana? Ya, ada yang dari Jakarta, ada yang Bandung. Oh, teman angkatan kamu juga ya? Ah, gimana kok? Teman seangkatan kamu, seusia kamu juga Eh, yang tanya. iya, ya, Oh, ada juga yang di bawah saya. Cuman kayak mereka nanya-nanya info dulu kan. oh, berarti mereka langsung kaget lah, langsung shock lihat punya kita. Iya, Apalagi yang pakai moderasi, mediasi. katanya kok banyak kali variabelnya. Soalnya kan mereka ajuin judul buat 2 sampai 3 variabel ditolak sama pembimbingnya. Katanya masih S1 nggak perlu sebanyak itu variabelnya. Gitu ya. Tapi budaya di kampus kita ini beda. Beda, Makin makin banyak makin bagus kok. makin, makin senang mereka. Iya kok. Kalau saya bukan pilihan karena makin banyak makin senang ya. Saya karena tahu kalau variabel keuangan ini selalu banyak masalah.
Jadi Hmm, karena banyak masalah, lebih baik kita cari lebih banyak variabel. Nah, terbukti punya kamu dari 6 yang terpakai hanya bisa 4 kan? ya kok hanya bisa 4. Itu pun satu yang diterima. Sisanya ditolak semua. Itulah dia masalahnya. Tadi saya uji punya Jesse, itu pun datanya bermasalah itu. Padahal tadi harapannya udah bagus pakai SPSS. Rupanya nggak bisa, balik lagi pakai PLS. Pokoknya setiap dari kalian punya yang saya uji, hampir semuanya bermasalah. Itulah sulitnya kalau data Ya, keuangan. yang punya teman saya dia uji sampai dia sendiri pun udah gak berniat untuk buat. Oh, kan pelita juga. Iya, dia bilang gimana sih caranya kok datanya nggak error gitu kok katanya. Cuma saya nggak lihat sih datanya gimana. Coba lah, suruh hubungi saya. Oke kok, nanti saya coba nanya ke dia. Hasilnya gimana Saya dia kenal sih? dia. Kurang Saya tahu juga kenal sih dia. kok. Oh, Harusnya enggak. kalau anak pelita kenalnya Pak Teddy sebagai pakar statistik. Kalau saya nggak pandai apa-apa, saya cuma biasa-biasa aja. Masa iya kok. Iya, biasa-biasa aja. Biasanya sampai S3 gitu. Itulah kok. Setelah aku kok S3 ada berencana lanjut sorry, profesor nggak kok? Profesor itu gelar, bukan kuliah. Ya, sorry. Oh iya kok. Jadi pendidikan tertinggi memang di doktor aja. Nah, profesor itu kalau kita sudah memberikan kontribusi seperti misalnya membuat penelitian yang berguna. Contohnya kayak punya kamu ini, kan jadi ada kontribusi kebijakan kan untuk pemerintah. Nah, Iya, penelitian di level S3 harusnya yang begitu. Kalau kamu kan saya suruh tambah kontribusi itu kan hanya untuk sekedar kontribusi, hanya narasi aja. Kalau di S3 kan iya harus kok. pakai pembuktiannya lagi, lebih repot. Berarti yang sekarang Koko lagi S3 itu harus pembuktian semua variabel yang Koko ambil gitu ya? Iya, benar. Pembuktiannya pakai pengukuran lama, pakai pengukuran baru. Kami di sini kalau di akuntansi menciptakan pengukuran baru, misal green accounting, kan pengukurannya pakai biaya lingkungan. Kami yang di Iya kok. S3 harus modifikasi. Rumusnya entah ditambah atau dikurangi atau dikali apa gitu, supaya muncul pengukuran baru. Berarti mencari rumus barunya gitu ya kok. Rumus baru. Kalau kita ambilnya keuangan ya, Oke kok. kalau saya kebetulan data primer itu pakai angket. Nah, saya menciptakan pengukuran baru juga. Topik saya memang green accounting kebetulan. Jadi memang dikhususkan kepakaran saya nanti di bidang ini. Kalau nggak green accounting, digital accounting. Dan sebenarnya Oh, saya udah pernah jauh-jauh hari bilang kan, keuangan tuh bukan bidang saya. iya kok. Yang pas awal-awal Koko pernah bilang keuangan itu bukan keahlian Koko. Mm-mm. Tapi dikasih Tapi, bimbingan semuanya keuangan. tapi Saya Koko bukan kemarin sempat nggak nguji hanya, manajemen kan kok? ah, ah, Sempat nguji manajemen juga kan kok? ya manajemen SDM ada, pemasaran ada. Kayak gitu boleh ya kok? Boleh, nggak apa-apa kok. Kalau nguji SDM masih oke, saya masih lumayan paham. Tapi kalau nguji pemasaran itu memang bukan bidang sih. Jadi Kalau kalau kayak Bu SDM Evelyn, sama ya kok. sebenarnya SDM dengan keuangan nggak ada kaitan ya.
emang nggak ada kaitan SDM dengan keuangan, cuman kebetulan saya memang bisa SDM. Kalau kayak Bu Evelyn, dia orang keuangan, tapi dia juga sering nguji pemasaran. Iya kok. Jadi memang setiap dosen tuh ada pakarnya di bidang tertentu. Cuman kebetulan bidangnya saya di sini di kampus Pelita belum ada konsentrasinya. Konsentrasi. Yang Kaitan green atau angkatan digital accounting. kalau yang tahun ini ada yang ambil SIA kok. Setahu saya ada yang ambil, cuman karena siswanya sedikit, kelas konsentrasinya tidak dibuka. Hmm. Kalau kayak SIA itu biasa dosennya itu dosen akuntansi atau dosen ke TI kok. SI. Dosen akuntansi diutamakan, dosen TI untuk mendukung mata kuliah yang memang benar-benar teknologinya. Oh, berarti dia sekaligus dua. Bimbingannya gimana kok? Kalau sudah memang ada gitu. Ya, tetap satu dosen pembimbingnya dari akuntansi. Akuntansi. Hmm. Tapi kalau bahasnya perancangan sistem, ya tetap Tetap dosen ke pembimbing akuntansi. Tapi kalau mau belajar ke dosen bidang komputer kan nggak apa-apa. Diskusi-diskusi belajar. Oke ya, Shirley, ini udah mau habis juga Zoom-nya. Kamu belajar terus ya, sampai sidang selesai. Nanti kalau mau lanjut S2, bilang aja biar saya rekomkan ke kampus. Oke kok. Thank you kok. Oke ya.